Halo semuanya, kali ini gue akan mereview singkat sebuah karya filsafat Romawi, Seneca, tentang pengontrolan amarah manusia. Review yang akan saya berikan bersifat pandangan pribadi untuk pengontrolan amarah karya Seneca ini. Sebelum masuk ke review, gue akan mengambil pengertian amarah dari Seneca, yaitu kemarahanmu adalah sejenis kegilaan, karena kau menetapkan harga tinggi untuk hal-hal yang tidak berharga. Dari situ memang benar, kemarahan adalah kegilaan yang tak bisa dikontrol. Ironisnya, kemarahan tersebut berasal dari sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Marah kepada hujan yang menghambat rapat di kantor, laptop rusak ketika sedang kuliah daring, dan semacamnya. Pencegahan amarah itu sendiri adalah jangan sampai kita sendiri dimasuki amarah. Jangan sampai amarah itu keluar ke dalam list emosi kita. Karena jika kita sudah merasakan amarah tersebut, akan susah berpaling darinya. Karena dia adalah emosi yang tamak dan egois. Sekali sudah mengambil alih, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Ada beberapa saran dari Seneca untuk hal ini, seperti menganggap kelakuan orang yang disengaja maupun tidak yang membuat kita tersinggung sebagai sebuah humor belaka. Kecurigaan yang timbul akan menyebabkan kemarahan dan lebih baik tertipu daripada curiga. Keyakinan diri sendiri bahwa kita juga pernah atau akan berbuat salah seperti mereka. Penundaan amarah dengan berkata kepada amarah, kau boleh marah, tapi tidak untuk sekarang. Yang akan melunakkan amarah itu sendiri, dan seterusnya. Dari situ, ada sebagian yang gue setuju dan sebagian tidak. Contohnya, seperti penundaan amarah. Secara pengalaman, hal tersebut sama saja seperti gambling dengan diri sendiri. Jika kau beruntung, amarah itu akan melunak. Dan jika tidak, sewaktu-waktu amarah itu akan meledak dan lebih parah dari awalnya. Amarah. Kita marah berdasarkan kita merasa telah disakiti dan merasa telah disakiti secara tidak adil. Kedua hal tersebut benar nyata. Dan secara tidak adil telah disakiti dan sebagaimana penundaannya. Secara sederhana, kita harus berpikir bahwa musuh yang telah menyakiti kita mengambil pelanggan kita dan kita marah terhadapnya. Semata-mata ialah kewajiban dia sebagai musuh kita. Bukan karena dia musuh, kita harus berbuat baik memberikan pelanggan kita kepadanya. Kita telah menetapkan sesuatu yang sangat remeh untuk syarat kita marah. Sangat menyedihkan jika kita menganggap bahwa itu kewajiban dia yang harus dilakukan dan dia sebenarnya tidak senang melakukan itu. Jikapun iya, lebih baik kita anggap sebagai sebuah humor belaka. Karena jika kita membahas kebahagiaan, menyakiti orang lain, sama saja kita menyakiti diri kita sendiri dengan amarah. Bayangkan amarah membuatmu memukul sebuah tulang tanpa peduli bahwa memukul tulang tersebut membuat tanganmu sakit. Ya benar, hormon adrenalin membohongimu. Hal yang sangat bodoh, sebuah tangan yang sangat berharga kau rusak dengan memukul tulang. Lebih baik kau tidak mendengar dan melihat segalanya. Semakin sedikit engkau ketahui tentang suatu kejadian, semakin besar kau akan dijauhkan dari rasa disakiti. Hal ini penting untuk menghindari masuk ke dalam list amarah. Adalah berusaha sebaik mungkin untuk tidak merasa disakiti. Untuk tidak merasa disakiti, terdapat saran dari Seneca untuk mengikuti atau mendekatilah orang-orang yang tenang, sabar, dan santai. Selain itu, bertemanlah kepada orang-orang yang menuruti setiap perkataan kalian. Karena dia akan menuruti saran, perintah, permintaanmu, karena dia selalu menurutimu. Dan hal tersebut menghindarimu dari penolakan yang membuat dirimu tersakiti dan marah. Tetapi hal tersebut akan membuat dirimu susah untuk berkembang dan menerima rasa sakit atas penolakan. Sesuatu harus dibayar dengan hal yang sepadan. Semua kata-kata tersebut hanya berlaku jika kau belum memasuki list amarah. Bagaimana jika sudah? Itu sulit atau mungkin mustahil. Lebih baik menghindari itu, karena jika kita sudah marah, contoh marah kepada bos kita, amarah tersebut akan lanjut kepada teman atau seterusnya. Amarah akan memberikan alasan untuk marah dari satu orang ke orang lain, dan hal tersebut sangat buruk. Trust me, itu adalah sifat buruk berdasarkan yang gue alami.
Mungkin kalau dari saran gue pribadi, jika sudah memasuki tahap amarah, kita membutuhkan waktu sejenak untuk berpikir kepada diri sendiri. Beritahu semua orang terdekatmu bahwa kau butuh ruang dan kau berpikir atas kejadian itu. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan siapa saja yang sudah engkau sakiti hari itu. Tanyakan apakah engkau mau melakukannya lagi. Jika kau manusia, kau akan sadar tidak akan melakukannya lagi. Sebuah karya filsafat kuno yang dapat diterapkan kehidupan modern kita. Buku yang bagus untuk mengingatkanmu terhadap emosi yang menakutkan ini, yang membuat wajahmu akan terlihat seperti monster dan menyadarkanmu betapa berharganya hidup ini, yang telah kau nodai dengan amarah kepada teman, sahabat, kerabat, pacar, karena suatu yang engkau anggap telah menyakitimu. Janganlah biarkan pikiranmu dan hatimu memperbolehkan seseorang menyakitimu, karena hal itu akan membuatmu marah dan menghancurkan hidupmu. Karena amarah membuat kita menetapkan harga tinggi untuk sesuatu yang tak berguna.